Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Hakim, mahasiswa Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro di channel ZH. Oke, dan di video kedua saya kali ini, saya akan membahas tentang variabel dan operasi matematika. Ada 4 pokok bahasan. Pertama, variabel dan tipe data. 2, operasi matematika. 3, komentar. Dan yang keempat, aktivitas 2 dan proyek jam belajar. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Variabel. Dalam pemrograman, variabel adalah sebuah nama atau wadah. Ini perlu digarisbawahi, wadah yang digunakan untuk menyimpan data atau nilai dalam memori komputer. Oke, ini yang penting ya. Variabel adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menyimpan data. Oke. Nilai yang disimpan dalam variabel dapat diubah atau dimodifikasi selama program dijalankan. Variabel ini dapat berupa angka, teks, atau jenis data lainnya, dan memiliki tipe data yang menentukan jenis nilai yang disimpannya. Contoh dari variabel, di misal nama variabel seperti umur dan nilainya dapat berupa angka, misal umurnya 25. Oke, itu tadi. Langsung contoh saja ke Scratch ya. Oke, di sini. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ini. Nah, saat kita menjalankan, kita ya, dan menjalankan program, kita bisa menginputkan nama di sini. Kita mendapatkan jawaban berupa nama yang ada di sini saat ini. Nah, ini sebenarnya sudah merupakan suatu variabel. Tapi jika kita membuat pertanyaan lagi di bawahnya, misal ini kita mendapatkan jawaban lagi di bawahnya. Dan kita tidak bisa menggunakan nama ini tadi untuk mengatakannya di bawah lagi. Nah, untuk menanggulangi hal seperti itu, kita bisa menggunakan variabel. Yang dimana tadi variabel ya merupakan suatu wadah yang digunakan untuk menyimpan data. Ini yang penting, menyimpan data. Supaya kita tidak perlu menanyakan namanya berulang kali. Itu kita bisa menggunakan variabel untuk menyimpan nama. Untuk membuat variabel di sini, oh ini ada variabel. Variabel kita misalnya masukkan nama. Ini sudah jadi variabelnya. Untuk membuat jawaban atau nama tadi tersimpan, kita menggunakan send ini. Kita taruh saja di bawah. Nah, ini kita setkan nama pengguna. Dan jawaban dari pertanyaan yang di atas ini tadi, kita masukkan ke ini, bisa diisi apapun itu ya. Bisa teks, bisa angka juga. Nah, untuk nama pengguna ini kita masukkan saja jawaban dari pertanyaan ini. Supaya jawaban nama ini bisa gunakan tanpa bertanya berkali-kali. Nah, untuk menggunakannya, kita tinggal mengambil dari sini nama pengguna, kita seret dan kita masukkan ke sini seperti tadi, dan ini akan menghasilkan sama seperti sebelumnya. Nah, itu untuk variabel di Scratch.
Nah, ini bisa untuk menyimpan angka juga ya, misal umur, kita set saja. Ini kita ganti umur, kita isi di sini misal umurnya 24. Bisa digunakan di sini juga, umur. Nah, kita coba carikan. Terus yang mana lengkapnya? Bisa digunakan di sini untuk juga. Ya, untuk variabel di Scratch. Kita bisa membuat variabelnya di sini, apapun itu, dan jika ingin menggunakan variabel atau mengisi nilai variabel, kita menggunakan set. Ya. Dan di sini di punya ini kita bisa memasukkan jawaban dari suatu pertanyaan atau kita bisa memasukkannya secara manual di sini. Untuk variabel di Scratch. Dan untuk variabel di Scratch ini tidak ada tipe-tipe variabel. Jadi kalau angka ya dianggap angka, kalau teks dianggap teks. Oke, selanjutnya tipe-tipe data secara mendasar ya. Yang pertama ada string, itu menyimpan kumpulan karakter yang umumnya digunakan untuk menyimpan teks. Kedua ada angka yang menyimpan angka dan boolean. Boolean ini hanya menyimpan nilai benar atau salah. Jadi hanya menyimpan dua nilai saja. Berbeda dengan Scratch, Python memiliki tipe-tipe data. Yang pertama, string menyimpan kumpulan karakter yang umumnya digunakan untuk menyimpan teks. Perlu digarisbawahi hanya menyimpan data dalam bentuk teks untuk string. Yang kedua ada integer. Integer menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat. Dan yang ketiga ada float, menyimpan data dalam bentuk desimal. Itu tipe-tipe data dasar dalam Python. Oke, kita masuk aja ke Python. Di Python untuk membuat suatu variabel kita tinggal menuliskan saja nama variabelnya, misal nama pengguna. Nah, untuk di Python sendiri untuk variabel kita tidak bisa menggunakan spasi. Dan sebagai gantinya kita bisa menggunakan underscore. Nah, untuk membuat suatu variabel. Input dan underscore. Diberi halo. Ini seperti nol. Loh, ya. Nah, itu ya, untuk variabel discrete. Nah, bedanya ini, nah ini karena ini teks, ini berarti masuk ke dalam kategori data string. Nah, kenapa di Python dibagi-bagi menjadi 3 tipe data? Alasannya karena misal saja kita membuat variabel lagi di bawahnya, variabel dalam bentuk bilangan, misalnya umur. Seperti ini, langsung ya tambah menjadi ini, umur gitu. Umur ini kita contohkan seperti ini. Nah, kan kita inputkan angka dan
seharusnya secara logika angka tambah angka harus hanya bisa muncul suatu bilangan. Oke, boleh saja apa namamu? Bapak umurmu 19. Nah, di sini ada kesalahan. Kesalahan dalam modul apa? Karena umur di sini, walaupun kita memasukkan angka, tapi Python tetap menganggapnya ini sebagai string. Nah, kita coba baca. Ini untuk melihat tipe data dari umur. Nah, di sini terdeteksi bahwa variabel umur yang kita inputkan walaupun angka, Python tetap membacanya sebagai str atau string. Jadi, Python menganggapnya itu sebagai teks, bukan sebuah angka. Makanya, ketika kita mencoba membuat penjumlahan dari umur plus 10, maka Python tidak bisa mengeksekusinya. Untuk mengatasi hal seperti itu, kita bisa menambahkan di depan umur atau di sini saja kita bisa menambahkan int pakai integer. Setelah itu kita kurung bahkan kurung di. Nah, jika kita mendapatkan fungsi int seperti ini, maka untuk variabel umur nantinya akan menjadi sebuah integer, yaitu sebuah angka. Kita coba play saja. Pak umurmu 11. Kita coba enter. Nah, seharusnya ini akan menghasilkan 29. Nah, dijumlahkan oleh Python. Dan di sini tipe data dari umur sudah berubah menjadi int. Itu. Jadi di Python sendiri kita bisa menggabungkan seperti ini, dipisahkan dengan tanda plus. Itu antara string ditambah string itu bisa menghasilkan string, dan untuk string ditambah integer seperti yang tadi sebelum diubah menjadi integer ini, string ditambah integer itu tidak bisa menghasilkan apapun atau error. Dan untuk float ditambah integer nanti bisa menghasilkan sebuah float. Oke, begitu tadi ya. Jadi misal di string tambah string itu string, string. Kalau string ditambah integer dengan float. Terus kalau integer tambah integer. Loh, sebenarnya float jadi tambah dengan integer, hasilnya float. Nah, ini menjadi catatan penting ya dalam pemrograman Python untuk menggabungkan, tentu saja menggabungkan atau menjumlahkan. Jika string ditambah string akan menghasilkan string tambah integer menjadi error. Begitu juga dengan string, jika string ditambah dengan float itu juga akan menghasilkan error. Integer ditambah integer akan menjadi integer, float ditambah integer akan menjadi float, dan float ditambah float tentu saja menjadi float. Nah, kan sudah juga. Itu merupakan catatan yang lumayan penting untuk variabel atau jenis tipe data di Python. Selanjutnya, operasi matematika dalam pemrograman. Itu saja seperti biasa.
Seperti operasi matematika pada umumnya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk perkalian menggunakan ini tanda bintang di atas, dan untuk pembagian menggunakan garis miring. Ini catatan. Langsung eksekusi ke Scratch. Oke, kita akan mengaplikasikan tadi operasi matematika. Jika di Scratch ada di bagian operator. Nah, di sini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Kita contoh saja, misal kita tanyakan dulu berapa umur. Berapa umur kamu? Oke, kita kasih kontrol time aja biar sedikit. Sudah, oke. Cara oh ya, bukan meramalkan sih. Saya berkata seperti ini. Misal 10 di tahun umur, saya menggunakan operasi penjumlahan, yaitu umur. Tentu saja jika 10 tahun kita menggunakan di sini 10 tahun. Oke, seperti itu. Kita jalankan saja. Pertama kamu, berapa umurmu? Misal 20 ya, 20. Halo Kim, 10 tahun lagi kamu akan berumur 30 tahun. Nah, itu ya, untuk penjumlahan matematika. Ya, seperti itu. Di Scratch ada beberapa operator yang bisa digunakan. Kita gunakan saja di penjumlahan untuk contoh gampang. Nah, dan untuk sesuatu yang lebih rumit bisa menggunakan seperti ini. Tadi kita sudah menggunakan operasi matematika dalam suatu pemrograman. Misalnya di Python. Melanjutkan yang tadi saja. Nah, penggunaan seperti yang saya bilang tadi, jika string ditambah dengan integer itu akan menjadi error. Nah, untuk mengatasi itu kita ubah jumlah ini menjadi string. Caranya seperti ini. R row 10 kita tambahkan kurang saja satu lagi. Nah, ini jadi umur plus 10 ini sudah menjadi string. Nanti di sini bisa di, dimunculkan oleh si Python, ditampilkan Python. Kita coba saja. Sebut tadi 20. Dan 10 tahun lagi kamu berumur 30. Nah, ini sudah bisa ya. Sudah bisa untuk di print semuanya. Nah, kalau tidak diberi str maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, akan menjadi error. Karena ini merupakan penggabungan antara string, teks, dengan integer, di mana itu tidak akan bisa untuk dilakukan di Python. Makanya kita harus menambahkan satu fungsi di sini str string agar penjumlahan ini menjadi string. Seperti ini. Bisa pastinya. Selanjutnya komentar. Komentar dalam pemrograman adalah teks atau catatan yang disematkan dalam kode sumber dan
catatan pentingnya di sini diabaikan oleh compiler atau penerjemah interpreter. Jadi, suatu komentar dalam program itu tidak akan dibaca oleh komputer. Jadi komputer akan melewatkannya saja dan melanjutkan ke kode berikutnya. Ini fungsi komputer ada 3. Ada misal bisa untuk menjelaskan kode, menonaktifkan kode sementara, dan debug program. Fungsi utamanya yang di bawah ini. Oke, kita langsung lanjut saja. Nah, untuk komentar kita mulai dari Python dulu ya. Nah, untuk di Python kita bisa menggunakan fungsi komentar dengan pagar ini. Pagar kita bisa kan misal nah ini ya belum game. Ini merupakan suatu komentar yang tidak akan dibaca oleh komputer. Kita misal kita taruh atas. Nah, kode kan biasanya dibaca dari urutan nomor 1 sampai bawah dan seterusnya. Kita misal taruhkan tadi komentarnya di sini, maka tidak akan dibaca oleh komputer. Akan langsung ke nama pun. Nah, komentar juga berfungsi untuk menonaktifkan sementara suatu kode. Nah, untuk baris keempat ini, print type umur, nah ini digunakan untuk mendebug suatu variabel ya, suatu program. Ini kan sudah tidak digunakan lagi. Misal kita mulai saja programnya. Nah, kan muncul class int, class integer dari variabel umur. Nah, ini kan sudah tidak digunakan lagi di program kita. Nah, maka kita bisa menambahkan saja pagar di sini agar program ini tidak dibaca oleh komputer. Dan kalau kita start, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, program ini tadi tidak dibaca komputer lagi. Oke, seperti itu. Kok cara menggunakan komen di Python. Selanjutnya di Scratch. Nah, untuk di Scratch, kita tidak bisa menggunakannya untuk menutupi program, menonaktifkan program lebih tepatnya. Karena jika kita ingin menonaktifkan suatu program di Scratch, kita tinggal mengambilnya saja seperti ini. Ini sudah tidak akan digunakan lagi. Dan jika ingin menggunakannya kembali, tinggal dimasukkan. Nah, jadi untuk di Scratch, komentar hanya berfungsi sebagai penjelasan kode, tidak bisa digunakan untuk mendebug dan menonaktifkan kode sementara. Itu tidak bisa. Caranya gimana di Scratch untuk menampilkan komentar, yaitu dengan klik kanan di suatu program yang diinginkan, yaitu pilih Add Comment. Nah, di sini kita bisa menjelaskan sesuatu, misal ini, misalkan seperti ini. Nah, ya, jadi untuk Scratch komentarnya akan menjadi seperti ini. Tentu saja ini tidak akan dibaca oleh komputer. Scratch. Tidak dibaca oleh komputer, jadi ini tidak pengaruh pada program yang kita buat. Setelah komentar, yang selanjutnya yaitu aktivitas 2. Oke. Di aktivitas 2 sendiri kita akan membuat suatu kalkulator penjumlahan 2 angka. Nah, ini kalkulator sederhana saja yang bisa menjumlahkan 2 angka. Yang pertama kita akan meminta 2 angka, kemudian menjumlahkannya.
Ketika menunjukkan hasilnya. Ini satu masalah kita dapat yaitu membuat kalkulator dua angka. Algoritmanya meminta dua angka dijumlahkannya menunjukkan hasilnya. Seperti itu. Dan kita lanjut ke kodenya. Kita mulai dari scratch dulu. Oke, scratch kita kembali menggunakan variabel yang umum ini bisa kita hilangkan saja. Ya, ini biarkan saja lah. Jelaskan kan saya tidak begitu. Oke. Nah, ini tambahan dari saya saja. Ini bisa terserah. Oke, tanya lagi. Masukkan angka pertama. Variabel ini saja untuk cepat set angka satu untuk jawaban itu bagi angka dua yang saya angka dua. Oke, ini itu kita membuat pengoperasiannya, matematikanya. Kita bisa langsung saja dengan C. Ini mungkin bisa diganti bilangan atau angka terserah. Mungkin bilangan aja. Bisa bilang ini kita menggunakan operator penjumlahan lagi. Angka pertama di sini dan angka kedua di sini. Oke, ini sudah jadi. Jadi aktivitas kedua kita jalankan saja. Apa nama kamu? Oh, belum dikasih waktu tunggu, jadi langsung cepat kita masukkan tunggu dulu aja di sini. Di sini. Jadi bang, bukan di situ bang. Di sini. Jadi terskip artinya karena terlalu cepat pembacaannya. Oke, lanjutkan. Kita ulang maksudnya. Game. Kalau game saya menjawab masalah, masalah angka pertama misal 40 tambah 15. 55. Oke. Penjumlahan dua angka di Scratch sudah selesai. Jadi itu mudahnya membuat suatu kalkulator penjumlahan dua angka dan bukan operator plus saja. Selanjutnya di Python. Oke, membuat aktivitas dua tadi, membuat kalkulator penjumlahan dua angka. Mungkin bisa menghapus ini. Ya, oke. Kita misalkan angka
T. Supaya menjadi angka seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ditambahkan int agar menjadi suatu agar nilai dari variabel angka 1 dianggap sebagai integer. Kembali lagi supaya dianggap sebagai angka input. Untuk operasinya kita bisa gunakan itu seperti hasil saja supaya pendek. Hasil dengan angka itu angka angka untuk range hasilnya ya kita tambahkan tanda sini supaya ada jeda nantinya. Ya nggak perlu juga sih, udah terlanjur nggak apa-apa ada print, printkan hasilnya saja. Hasil dua adalah tambah. Nah, seperti tadi, oh ini ada bocoran, tambahkan string atau str agar dianggap sebagai teks dan agar bisa dimunculkan di sini. Oke, ini sudah jadi ya dengan dua angka. Tidak perlu detail tapi nggak apa-apa. Terlanjut. Nah, kamu add, halo add, masukkan bilangan pertama plus bisa masukkan bilangan yang besar juga seperti hasil penjumlahan dua bilangan adalah 103. Oke, aktivitas 2 sudah selesai. Untuk di Scratch ini dan di Python seperti ini. Oke, yang terakhir dari video saya kali ini yaitu project membuat kalkulator jam belajar. Nah, kalkulator jam belajar sendiri nantinya kita akan mengetahui jumlah jam belajar kita saat saat hari kerja dan juga akhir pekan. Setelah itu mengetahui jumlah total jam belajar kita selama 1 minggu itu. Algoritmanya seperti apa? Seperti ini. Jam tidur, tidur lalu simpan. Dua, tanya beberapa jam kerja, simpan. Ya, berapa jam untuk bersantai di hari kerja, simpan. Lalu tanya berapa jam untuk bersantai di akhir pekan. Lalu simpan. Dan juga yang terakhir tanya berapa jam untuk melakukan hal lain. Dan itu misalkan saja mandi, makan, atau bisa juga membersihkan rumah gitu misalnya dan lain-lain. Nah, oke, jangan lupa diisi. Oke, setelah itu kita akan mengkalkulasikan eh, dari kerja itu ini kalkulasinya dulu ya seperti ini 24 dikurangi dikurangi jam tidur terus dikurangi jam kerja dikurangi santai tapi dari kerja
Kami kegiatan lain. Nah, ini untuk operasi yang digunakan untuk mengetahui hasil dari jam belajar saat hari kerja. Dan untuk yang akhir pekan, biasa, tidur, dan tidur, dan santai, akhir pekan, itu saja, apa itu? Nah, ya, kan, itu, berarti kegiatan lain. Nah, untuk operasinya, itu untuk mengetahui totalnya, bisa seperti ini, 5 dikali kali jam belajar yang kerja, ditambah 2 2 dikali jam belajar akhir pekan. Nah, itu operasinya ya. Yang pertama ini untuk mengetahui jam belajar saat hari kerja, yang ini untuk mengetahui jam belajar saat akhir pekan. Nah, yang terakhir ini untuk mengetahui total dari jam belajar selama 1 minggu. Nah, setelah itu tinggal di ditunjukkan saja, tunjukkan belajar tadi belajar, tunjukkan belajar akhir pekan, terus terakhir tunjukkan ya, total jam belajar, ya, total jam belajar selama seminggu, total jam belajar 1 minggu itu. Oke, ini dia project membuat kalkulator jam belajarnya. Ada algoritma seperti ini. Dan ini ya, kita langsung saja ke Scratch. Oke, ini sudah menjadi kanvas kosong lagi. Kita akan mulai membuat projectnya. Dan biasa kita harus memulai dengan tombol event ini. Nah, itu mungkin kita bisa membuat seluruh variabelnya di sini terlebih dahulu. Nanti tinggal memasukkannya. Yang pertama, jam ini, jam tidur, tidur, itu jam kerja. Kita bisa membuat variabelnya terlebih dahulu, atau kita bisa membuatnya satu-satu dengan bertanya, misal berapa bisa dengan bertanya seperti ini lalu membuat variabel itu satu-satu bisa, atau kita bisa membuat variabelnya dahulu baru kita akan membuat pertanyaannya. Di sini saya akan membuat variabelnya terlebih dahulu saja. Jam kerja ada tadi, jam santai kerja. Kita namakan bebas. Yang maksudnya tidak jam akhir pekan. Di jam datang lain. Oke, ini untuk variabel yang perlu kita kumpulkan jawabannya. Oke, kita langsung masuk. Set jam tidur ini tidur setnya berapa jam Anda bekerja? Masuk kita kurung ya. Seperti ini. Jangan lupa ini dirubah menjadi jam kerja. Kan? Jawaban kita akan bertanya jam kerja itu berapa berapa jam Anda bersantai di hari kerja? Masukkan variabel set. Jangan lupa ini diubah lagi jadi jam santai hari kerja. Lalu masukkan jawaban di sini. Jawabnya betul kan? Berubah menjadi jam santai pekan. Terus yang terakhir kita bertanya berapa jam Anda
berapa jam, emang karena bekerja. Misalkan makan di pada di Z di jam ini. Oke, terus ke sini jam kegiatan lain. Benar. Oke, ini sudah selesai untuk bagian yang kita mengumpulkan datanya. Terus selanjutnya kita membuat eh, operasinya. Kita biasanya membuat variabel baru saja, misalkan hmm, jam belajar kerja. Oke, membuat itu variabelnya ini di jam belajar dari kerja. Nah, kita memasukkan operasinya di dalam sini. Dan kurang ya, 24 kali. Nah, untuk semua untuk seluruh jam yang sudah kita ketahui di sini tadi, kita akan memasukkannya di kotak yang sini. Karena di Scratch ini adalah suatu kurung, anggapnya ya. Tidak berurutan, tapi suatu kurung. Seperti ini, bisa menambahkan berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oke, 4 penjumlahan, jadi kita tambahkan lagi 2 penjumlahan. Oke, kita tambahkan kurang jam tidur kerja. Ini di hari kerja ya, itu jam santai hari kerja, akhir untuk kegiatan lainnya. Oke, ini hasilnya untuk yang jam belajar akhir pekan. Nah, seperti nanti kamu gunakan kalkulator, gunakan dulu untuk besarnya, tentukan 24. Untuk penjumlahnya ada, kita hitung jam tidur 1, jam santai akhir pekan 2, jam kegiatan lain 3. Oke, jadi kita hanya perlu 3 penjumlahan, jadi seperti ini aja. Nah, sudah menjadi 3 penjumlahan. Kita masukkan jam tidur, yaitu jam santai akhir pekan, lalu jam kegiatan lain. Oke, ini sudah jadi operatornya. Operasinya yang terakhir, kita langsung saja buat totalnya saja ya, total sum belajar. Kita baru selesai, kita tunjukkan hasilnya. Belajar. Oke, belajar seperti tadi sudah saya operator operator jumlah, yang depan perkalian, yang belakang perkalian. Oke, ini masukkan untuk hari kerja dan 2 untuk akhir pekan. Belajar hari kerja, belajar akhir pekan. Oke, ini sudah hampir selesai. Kita tinggal menunjukkan hasilnya saja. Kita pakai save. Itu green, green. Ini terserah untuk menunjukkannya menggunakan kata-kata seperti apa. Kalau saya seperti ini, Anda memiliki bla bla bla, ini jam untuk belajar di akhir eh di hari kerja.
Terus di sini kita kasih, kita taruh sambil cari kerja lagi, say join, join. Kalau saja seperti di atasnya pada di hari satu. Nah, untuk kata-kata ini nggak pakai aja deh, walaupun nanti bisa disalah artikan ya, disalah artikan bahwa akhir pekan itu memiliki jam sekian, padahal jam sekian itu untuk satu hari saja kata-katanya. Ah ya, ini mungkin untuk kata-katanya saya keliru, gimana buat kata-kata yang pas, mungkin kalian bisa menggunakan kata-kata yang lebih pas untuk menunjukkan berapa jam ini. Terus yang terakhir, total jam belajar. Oke. Ah, terus jadi ya supaya tidak terskip-skip, kita taruh kontrol waktu di sini sebenarnya waktu di sini udah perlu dah. Apa? 1,5. Ya, ya. Sudah jadi programnya. Nah, ini untuk kata-kata dari pertanyaan ini bisa disesuaikan saja, mau panjang atau pendek, biar tidak tidak apa itu, tidak double makna gitu ya maksudnya. Seperti ini, misal jam belajar untuk akhir pekan, nah gitu kan bisa bermaksud di akhir pekan itu jam belajar untuk hari Sabtu dan Minggu, atau bisa saja untuk Sabtu saja dan Minggu saja untuk jamnya. Jadi tidak terlalu penting sebenarnya, kita yang penting belajar untuk membuat program ini. Kita play saja. Berapa jam Anda tidur setiap harinya? Apaan? Kerja, bersantai, satu aja lah. Bersantai di akhir pekan. Apaan? Kegiatan lain-lain. Hmm, 2 jam. Cukup 2 jam lah sehari. Anda memiliki 6 jam untuk tadi. Ah, belum setting kocak. Astagfirullahaladzim.
lupa mengubah variabel ini menjadi variabel yang sudah ditentukan ya. Saya tadi lupa. Yang hari kerja harusnya akhir pekan dan yang ini harusnya total jam belajar. Nah, ini sudah benar. Nah, ini kesalahannya di sini tadi tidak dirubah. Maaf, saya lupa, teman-teman. Ya, kita ulang. Udah tidur, depan, saya depan, bersantai, satu, santai pekan depan, kegiatan lain, dua. Nah, ini sudah benar. Anda memiliki 5 jam untuk belajar di hari kerja dan 6 jam untuk belajar di akhir pekan dan totalnya 37. Kalau tidak yakin mungkin bisa dijumlahkan sendiri ini sudah benar atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi program kita sudah jadi untuk yang di Scratch. Lanjut untuk di Python. Oke, selanjutnya yang untuk di Python atau Replit kita mulai saja dari awal. Waktu. Jadi masukkan variabel jam kan? Jangan lupa sebelum input kita tambahkan saja int. Input. Ya, biar singkat. Lanjut jam jam kerja itu jam oh jam tidur dulu harusnya. Oke, saya seperti yang sudah ada di PPT kita lakukan saja dari jam tidur dulu. Enaknya Replit yang sekarang itu ada template, kita tinggal membuat saja ini. Akhirnya jam santai santai dari kerja. Ya mudah nanti nulisnya. Ada template-nya kan. Jadi sekarang mudah untuk mulai pemrograman di Replit ini karena sudah ada template dari ini. Dari Replit-nya kita tinggal meneruskan. Tapi sebenarnya kita bisa mematikan itu sih. Bebas mau digunakan atau tidak. Jam santai hari kerja, jam santai akhir pekan, lalu jam lain.
Ya, kita sudah mengumpulkan beberapa data, kita selanjutnya ke operasi. Dan belajar dapat dikurangi samakan seperti di Scratch, yaitu dengan dikurangi, setelah itu dalam kurung ditambah juga satu. Ada bantuannya, ini apa? Lain. Oke, tuh, jadinya jam belajar akhir akhir pekan. Total yang 5 kali jam belajar. Jam belajar ya kalau ada tambah. Nah, 2 jam. Akhirnya kita tinggal akan menunjukkan hasil ini tadi. Kita sejam enggak ya? Belajar biar seakan-akan mikir ternyata padahal itu sebenarnya tidak perlu. Lumayan. Nah, jangan lupa dibeli STL. Kalau berapa ada template
Oke, yang terakhir. Mungkin di next video saya bilang saja itu dapat dapat yang ganggu, bisa mendistract ya. Oke, sudah jadi. Sudah saya bilang tadi, untuk kata-katanya di sini bisa sesuka kalian. Yang penting bisa mengumpulkan sejumlah data yang dioperasikan dalam sini dan menghasilkan ini hasilkan jam belajar dalam hari kerja, akhir pekan, dan dalam seminggu. Coba jalankan sama dari itu seperti tadi 8 kerja 8 jam santai dari kerja 1 jam pekan 8 dan lain-lain 2 dan memiliki 5 jam untuk belajar di hari kerja, memiliki 6 jam di hari kerja, dan total 37 jam untuk belajar di dalam seminggu. Oke, sudah sama ya hasilnya seperti ini. Yang ini tadi, ini adalah hasil dari project hasil dari project membuat jam belajar, membuat kalkulator jam belajar. Oke, ini. Dan sampai sini saja pembelajaran kita pada video ini. Saya minta maaf apabila ada salah dalam menjelaskan maupun salah dalam mengeksekusi program. Kembali lagi di sini kita belajar bersama untuk dapat melakukan suatu pemrograman komputer. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.